Satu kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak dan saya Viko Alhadi bersama Anda di pagi hari ini. Kami menghadirkan perbincangan mengenai gaya hidup sehat dengan halal lifestyle. Yang mana tren dalam beberapa waktu terakhir ini istilah halal lifestyle ini terus digaungkan di negara kita bahkan di negara-negara luar. Dan apa sebenarnya urgensi ataupun pentingnya dari gaya hidup sehat dengan halal lifestyle ini, baik itu dari sisi produk makanan konsumsi, kemudian bisnis, keuangan, termasuk bagaimana juga gaya hidup yang juga berbasis dengan halal ini. Kami membahasnya pagi hari ini. Kami perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama RRI pagi hari ini. Kami perkenalkan yang pertama Bapak Doni Septa Dijaya. Beliau ini merupakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam Mas Viko Alhadi. Terima kasih undangannya. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di RRI pagi hari ini. Kemudian kami bersama dengan Direktur LP POM MUI Kalimantan Barat Bapak Dr. M. Agus Wibowo MSI. Selamat pagi Pak Agus. Assalamualaikum. Selamat pagi Bang Viko. Bang Viko. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir ke RRI pagi hari ini dan kami juga persilakan bagi Anda dan pemirsa yang ingin bergabung silakan di WhatsApp 0811570142 atau juga bisa di kolom komentar YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Baik, saya langsung ke Pak Doni dulu bicara tentang halal lifestyle. Masyarakat kita termasuk saya Pak tahunya halal ini hanya soal makanan Pak. Yes. Nah tapi kalau lebih detail lagi sebenarnya halal lifestyle ini apa Pak sebenarnya dan cakupannya apa saja? Kalau kita bicara tentang halal lifestyle, kita definisikan dulu kata yang kedua yaitu lifestyle. Jadi sekarang kan anak-anak muda di era modern saat ini banyak mengungkapkan berbagai kata-kata terkait dengan lifestyle, digital lifestyle, green lifestyle, lalu misalnya vegetarian lifestyle dan lain-lain. Dan ini tidak berbeda dengan yang namanya halal lifestyle. Yang namanya halal lifestyle adalah bagaimana pola hidup itu tidak jauh dari yang namanya syar'i yang ditentukan oleh agama kita, religi kita Islam. Tapi ini bukan hanya semata-mata aspek religi, tapi ini adalah bagaimana nilai-nilai keislaman itu bisa ada dalam lifestyle tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa halal itu adalah bermakna sesuatu yang boleh dilakukan, digunakan, dikonsumsi menurut hukum Islam. Nah, kalau kita lihat dari suatu gayanya adalah suatu gaya hidup seseorang untuk menerapkan nilai-nilai dan prinsip halal sesuai syariat Islam, baik dalam memperoleh, memilih, maupun memanfaatkan barang dan jasa. Nah, halal lifestyle ini seperti yang kita tahu sebenarnya bukan hanya terbatas kepada makanan saja ya. Makanan halal, haram, mengandung kandungan tertentu atau bukan, tapi halal lifestyle itu sebenarnya komprehensif. Dia ada makanan dan minuman, ada modest fashion, ada pariwisata pun ada ramah harus halal atau ramah muslim, ada keuangan komersial dan sosial syariah, ada jasa pendukung gaya hidup halal, ada obat-obatan dan vitamin halal, ada kosmetik halal, dan bagaimana termasuk yang kita lakukan saat ini menggunakan media dan hiburan secara halal. Demikian Mas Viko. Termasuk sampai media dan hiburan Pak ya? Betul, karena informasi yang harus disampaikan kepada audiens itu harusnya kalau kita mau ngomong halal dipastikan harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Oke. Dan mengapa halal lifestyle ini digaungkan Pak? Kalau tidak salah sudah cukup lama juga sebenarnya halal lifestyle ini dicetuskan oleh pemerintah kita. Nah, kalau saya melihat peranan saya dari Bank Sentral, kita melihat bahwa kita sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, seharusnya halal ini merupakan sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan Bank Indonesia merasa bahwa halal itu adalah salah satu nantinya akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kenapa bisa menjadi sumber ekonomi baru? Karena potensinya sampai dengan saat ini hanya berpusat kepada sektor-sektor tertentu. Nah, ini yang ingin kita luaskan. Karena dengan nanti adanya ekosistem halal, itu akan mendorong usaha-usaha baru
usaha-usaha baru yang lebih produktif. Kalau ternyata dalam ke depannya dia bisa ditingkatkan secara kualitas, dia akan mengalami surplus produksinya nanti bisa dilakukan ekspor. Ini tentu saja akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, apalagi kalau khususnya di daerah di Kalimantan Barat. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Doni, bicara hal lifestyle ini juga menyentuh dan bagaimana menjalani hidup secara menyeluruh dari konsep halal lifestyle ini. Nah, tadi kan menurut sebenarnya yang harus menjawab ini Pak Agus nih, soalnya dari MUI. Tapi mungkin saya bisa kasih penjelasan sedikit. Sebenarnya yang namanya halal itu ada 3 dimensinya. 3 dimensinya yaitu terkait dengan produk. Apakah produk itu tidak diharamkan? Dia tidak berasal dari bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat atau tidak. Yang kedua, haram selain zat. Nah, haram itu juga dikategorikan bukan hanya berdasarkan produknya, tapi bagaimana cara memperolehnya. Ada perilaku di sana, misalnya ternyata itu dilakukan secara curang, misalnya ya, mendapatkan produk itu dengan cara mencuri ataupun menzolimi orang lain, tentu saja produk itu tidak bisa dikategorikan sebagai suatu yang halal. Selain itu ada kemungkinan rekayasa di dalamnya, termasuk misalnya sekarang kalau ada tender ya, ada penawaran sama permintaan, kalau itu direkayasa itu bukan halal. Nah, lalu terkait dengan kejelasan dari suatu produk, jangan menyembunyikan informasi yang harusnya diketahui oleh konsumen. Jadi misalnya minuman ini sebenarnya contohnya misalnya minuman ini sebenarnya hasil suling, tapi kita mengakuinya sebagai berasal dari sumber mata air pegunungan dari Bukit Barisan misalnya. Nah, tentu saja tidak halal. Selain itu, kalau ternyata dalam prosesnya dia pembiayaan perusahaannya atau pelaku usahanya dilakukan mulai lembaga non syar'i atau riba, ya tentu saja itu juga bukan hal yang halal. Demikian, Mas. Oke, tadi dari sisi ekonomi Pak sudah concern juga Bank Indonesia, tapi dari satu sisi bagaimana perspektif Pak Doni sendiri tentang konsep halal lifestyle ini kontribusi juga terhadap kualitas kesehatan masyarakat kita? Ya, terima kasih, nih pertanyaan bagus terkait dengan kualitas ya. Yang namanya halal lifestyle itu sebenarnya sudah mencakup yang namanya standarisasi keberlangsungan, terus kualitas, dan memastikan bahwa apapun yang diberikan kepada konsumen nanti sampai dengan konsumen akhir itu sudah masuk atau sudah memenuhi kategori-kategori tertentu yang disyaratkan oleh syariat Islam agar itu bisa dinikmati secara berfaedah kepada masyarakat. Nah, ini yang akhirnya nanti ujung-ujungnya akan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Agus dari LPPOM UI Kalimantan Barat. Perspektif dari LPPOM UI sendiri terhadap konsep halal lifestyle ini seperti apa? Silakan Pak Agus. Ya, baik. Terima kasih, Bang. Jadi halal lifestyle memang kalau di LPPOM MUI itu atau di Majelis Ulama Indonesia itu sendiri kita sudah mencanangkan slogan halal is my life. Jadi memang seperti itu sejak sebelum 2000 kita sudah mengeluarkan slogan itu, bahwa ini memang rintisan untuk cara hidup halal itu harus kita mulai kan gitu ya, kemudian merambah kepada syar'i gitu ya Pak Doni ya. Betul, Pak. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Doni juga bahwa memang halal ini kemudian sekarang menjadi semakin intensif dibicarakan oleh berbagai pihak, karena memang sudah ditetapkan di undang-undang kita ya 33 tahun 2014, kemudian yang diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2019, kemudian dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Omnibus Law kan gitu ya, sehingga JPH jaminan produk halal. Nah, jadi kalau kita melihat halal itu selalu di dalam kaidah agama itu halalan thayyibah. Nggak bisa halal kemudian halal saja, tetapi halalan thayyibah. Thayyib itu baik. Ya nggak boleh halal berdiri sendiri, tetapi thayyib berdiri sendiri, nggak bisa. Ya, di dalam aturan agama. Jadi aturan agama itu mengatakan bahwa halal itu thayyibah.
toyib harus halal. Jadi nggak bisa toyib tidak halal, halal tidak toyib, itu nggak bisa. Contohnya barangkali kita juga makan makanan yang berasal dari tumbuhan yang itu adalah mungkin bisa dinyatakan halal, tetapi ketika dia tidak toyib maka jatuhnya tidak halal. Ya, contohnya ketika kita lihat ganja semula itu adalah dari tumbuhan, sesuatu yang dari tumbuhan itu halal, tetapi ketika dia mengakibatkan orang berhalusinasi, merusak pikiran, mengakibatkan kerusakan bagi tubuh, maka dia tidak toyib. Maka kemudian ulama mengatakan bahwa itu adalah haram. Ya, jadi seperti itu. Nah, maka kita harus melihat ini. Jadi seperti itu. Terus kemudian halal ini sebetulnya bukan hanya untuk orang Islam saja, gitu ya. Jadi halal itu sebetulnya untuk seluruhnya, dan gitu ya. Karena apa? Karena tidak hanya halal saja, tapi halal thayyibah. Maka di dalam redaksinya itu adalah panggilannya itu adalah kepada seluruh umat manusia, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi kepada seluruh manusia, makan makanan yang ada di bumi, ada atas bumi itu. Tapi maaf saya potong Pak, apa maknanya sebenarnya halal ini bukan semata-mata hanya untuk kalangan Muslim? Ya, bagi orang Islam itu memang itu menjadi kewajiban. Dan gitu ya. Tetapi ketika kita melihat dari sisi urgensi halal dan thayyib itu, maka sebetulnya itu adalah bukan hanya untuk umat Islam. Kita lihat waktu orang vaksin kan gitu ya, maka mereka melihat itu sudah halal belum, padahal dia non Muslim, gitu kan? ada kita lihat, gitu ya. Jadi seperti itu, dan orang sekarang kan kita lihat sudah mulai ketika melihat kalau dia halal maka sebetulnya dia baik, kan gitu kan? Ya, sehingga ini menjadi tadi yang disampaikan Pak Doni juga, bahwa ini menjadi lifestyle, kan gitu ya. Jadi keperluan itu tidak hanya untuk umat Islam saja. Ya, jadi halal ini sebetulnya sesuatu yang bisa diterima secara umum, universal oleh seluruh orang, ya, seluruh manusia. Contoh, ketika seseorang kita berbicara tentang make up, kan gitu ya, make up kita harus jujur bahwa make up itu bisa tembus air atau tidak, mudah dibersihkan atau tidak, dia bisa ini kan menjadi ya kan, jadi seperti itu ya, bahwa prinsip kejujuran sampai tadi sampaikan oleh Pak Doni, kejujuran dalam mendeskripsikan tentang kandungan dalam produk. Betul. Maka itu menjadi sesuatu yang wajib, kan gitu kan, harus ditaati oleh pelaku usaha. Jangan pelaku usaha mengatakan bahwa ini produk baik tetapi jelek, gitu kan. Ya, saya punya kawan, dia pergi ke suatu negara di luar negeri, ya tetangga kita, bukan ya di tetangga kita, tetapi mereka ketika beli di satu supermarket, waktu dia tahu dia pakai kopiah atau wajahnya kelihatan Muslim, kemudian bagian yang melayani pembelian itu, sales itu, dia mengatakan bapak nggak cocok untuk beli ini. Kenapa? Padahal itu sudah dibayar waktu di tempat kasir, di saat saya kasir itu menyampaikan bapak tidak cocok untuk beli ini. Kenapa? Karena ini mengandung babi, ini mengandung ini tidak cocok untuk bapak. Beli yang lain. Nah, ini kan menjadi pelayanan yang baik, tidak untuk hanya umat Islam saja, tetapi untuk seluruh manusia. Gitu ya. Baik, jadi Pak Agus, sebenarnya halal lifestyle ini mencakup apa saja? Apa semata-mata makanan atau lebih ke soal gaya hidup atau keyakinan atau apa sebenarnya, Pak? Ya, jadi halal lifestyle ini sebetulnya mencakup seluruh aspek, kan gitu ya. Kalau kita bilang makanan, ya salah satu. Pasti. Ya, makanan. Kita bilang baju kita, maka baju kita juga harus melingkupi halal itu, kan gitu. Jangan sampai baju kita yang kita pakai tidak ada konfirmasi tentang bahan yang dipakai, kan gitu. Ini kan saya pikir menjadi sesuatu biasa, kan. Bahan itu kemudian mengandung bulu babi, ya harus disampaikan, gitu kan, bahwa bahan itu mengandung katun saja, kan gitu ya, itu disampaikan, sehingga itu kan menjadi kejujuran, kan. Maka jujur itu juga halal lifestyle, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Maka apakah cukup baju saja? Enggak. Ya. Make up, kemudian sehingga masuk kepada dunia perbankan, gitu ya, Pak. Dunia jadi syar'i, karena akhirnya seperti itu. Adalah. Jadi bukan semata-mata pula sertifikasi halal yang dikeluarkan LPP MUI juga.
kalau bicara halal lifestyle ini? Itu bagian juga. Iya, kalau ke syar'i itu bukan, itu beda lagi. Keuangan syariah Itu beda keuangan sendiri. syariah beda sendiri karena itu memang Ada otoritasnya. dipisahkan, otoritasnya berbeda. Kalau memang dulu di bawah MUI, katanya sekarang saya nggak OJK kompeten sekarang. untuk kesana, saya nggak kesana, nanti kesalah. Nah, saya mengarahnya ke halal kan gitu ya. Jadi tadi apakah itu tidak hanya terbatas pada Makanan. enggak. Jadi enggak hanya terbatas pada makanan saja, tetapi bisa ke make up, kemudian pariwisata halal kan gitu, pariwisata halal loh. Kan gitu ya. Kemudian yang lain ya. Bahkan transportasi halal, kan. Pot halal. Sampai seperti itu kan. Kenapa kok ada pot halal, ada transportasi halal? Kita sudah melakukan audit untuk sertifikasi transportasi halal sudah ada. Ya, jadi transportasi jasa pengiriman halal itu ada. Banyak juga semuanya, Pak. Sudah. Bahkan pergudangan halal. Jadi, tapi kan nggak muncul kan jadi jangan sampai pergudangan halal itu ya jangan sampai kemudian bahan yang ada di gudang itu campur dan tidak ada kontrol. Sebetulnya kan di situ kan. Baik. Oke, beralih lagi ke Pak Doni. Nanti kita juga sambil coba tanggapi beberapa komentar yang ada di YouTube. Tapi kita lanjut dulu diskusinya ke Pak Doni lagi soal pola hidup sehat dan manfaatnya terhadap kesehatan, Pak, dari halal lifestyle ini. Mungkinkah merubah pola hidup masyarakat kita agar sehat dengan konsep halal lifestyle ini? Ya, benar tadi dengan adanya awareness terhadap halal lifestyle, seharusnya juga tingkat kualitas hidup juga ke depannya tentu masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jadi yang namanya halal lifestyle itu bukan hanya dari sisi produsen sebenarnya Mas Viko, tapi bagaimana negara itu bisa hadir kepada untuk melindungi konsumen sebenarnya. Jadi yang sebenarnya ditekankan misalnya dalam sertifikasi yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI itu adalah memastikan bahwa konsumen itu untuk bisa mengakses komoditas itu dia sudah tidak perlu mempertanyakan dan meragukan lagi karena sertifikasi itu sudah diberikan karena sudah memenuhi berbagai syarat. Beberapa syaratnya memang tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, harus memiliki kandungan yang baik, harus memiliki informasi yang baik, sehingga nanti sama-sama ini sebenarnya sama-sama yang akan mengalami teredukasi tidak hanya konsumen, tapi juga para pelaku usaha. Yang ujungnya nanti lama-kelamaan kalau masyarakat itu semakin kritis Pak ya, semakin teredukasi, tentu para pelaku usaha tidak akan mau ketinggalan, karena ada time mereka ketinggalan, mereka akan kehilangan market. Supaya mereka nggak kehilangan market, mereka akan terus selalu meningkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan nanti kualitas produk itu bisa dinikmatin oleh konsumen yang berdampak kepada peningkatan kualitas hidup konsumen juga. Oke. Tapi ini bicara merubah pola kehidupan seseorang, masyarakat kita, mungkinkah nih mengajak mereka untuk bisa sadar tentang halal lifestyle ini? Kalau buat orang Muslim seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi kan sebuah kewajiban. Jadi sudah tidak perlu dipertanyakan dan tidak perlu dibantah lagi. Mereka harus harus mengkonsumsi barang-barang yang dipastikan halal. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang bukan berasal dari agama Islam atau agama Muslim seperti itu? Nah, ini pertanyaannya menarik ini karena beberapa negara ternyata sekarang itu menjadi produsen produk-produk halal meskipun mereka bukan negara mayoritas Muslim. Nah, contohnya untuk Thailand, mereka memiliki produk makanan halal, itu termasuk terbesar di dunia. Kemudian misalnya Korea, mereka juga sangat dikenal dengan produk-produk kosmetik halal yang dikonsumsi oleh masyarakat dari negara-negara yang populasinya banyak dari negara Muslim. Dan di Jepang itu contohnya kalau di Jepang itu kalau mereka menemukan produk sudah tersertifikasi halal, mereka merasa tidak perlu lagi mempertanyakan kualitas dari sebuah produk ini. Dan tentu saja ini menjadi standar baru. Ya tentu saja untuk merubah orang dari
konsep non halal lifestyle menjadi halal lifestyle itu tidak perlu diragukan lagi, karena negara-negara non Muslim pun sudah menerapkan standar halal tersebut. Tapi bicara anak muda sekarang, Pak, apalagi di era modern. Betul. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda, generasi muda kita ini bicara halal lifestyle ini? Nah, ini justru dengan perilaku teman-teman kita generasi muda saat ini, halal lifestyle akan terdorong menjadi jauh lebih masif. Seperti yang kita lakukan ini, dulu RRI hanya melalui saluran radio tertentu dengan audio, sekarang pakai podcast. Lalu kalau kita lihat banyak sekali sekarang para YouTuber, influencer dan lain-lain pada saat melakukan membuat kontennya selalu menyampaikan hal-hal yang mengedukasi masyarakat. Contohnya misalnya meskipun mereka non-Islam, non-Muslim, tapi pada saat mereka mengakses rumah makan atau kuliner tertentu, mereka sudah disclaimer di awal, mohon maaf ya guys, ini non halal gitu. Nah, ini halal meskipun mereka berada di lingkungan non halal, tapi ini sudah dipastikan halal gitu. Nah, ini yang tentu saja yang seperti saya sampaikan tadi, dengan anak-anak muda yang sekarang awareness terhadap halal lifestyle tentu saja jauh lebih meningkat dibandingkan kita zaman dahulu yang akses informasinya itu relatif terbatas. Oke. Baik Bapak-bapak, kita break dulu, nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan di pagi hari ini, termasuk akan beberapa mengomentari tanggapan dari netizen di YouTube Pro 1 RRI Pontianak, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat kerja. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial.
RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini, Gaya Hidup Sehat dengan Halal Lifestyle. Kami masih membahasnya bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Bapak Doni Septa Dijaya, dan juga Direktur LPPO MUI Kalimantan Barat, Bapak M. Agus Wibowo. Kita coba tanggapi beberapa komentar. Pak Doni dulu, silakan menanggapi bagaimana cara membiasakan keluarga dalam menerapkan pola makan halal dan sehat, serta cara memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi benar-benar halal dan thayyib. Apalagi banyak produk global, produk luar, Pak. Ya, ini saya dari perspektif saya sebagai konsumen ya, cukup mudah sebenarnya karena POM MUI dan berbagai pihak sudah menggelorakan yang namanya program sertifikasi halal di mana-mana. Termasuk kami juga selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai stakeholder ekonomi syariah, memastikan bahwa UMKM yang ada di Kalimantan Barat khususnya itu juga sudah masuk dalam ekosistem halal, dibuktikan dengan sertifikasi. Nah, bagaimana saya menginternalisasi hal tersebut di lingkungan keluarga? Ya tentu saja memastikan bahwa apapun yang kita konsumsi, apapun produk yang kita beli, itu adalah produk-produk yang sudah pasti tersertifikasi halal, khususnya dari LPPOM MUI. Dan kita juga bisa tahu misalnya untuk produk-produk daging RPH yang berasal dari RPH maupun rumah pemotongan unggas, kita pastikan juga bahwa RPH dan rumah pemotongan unggas itu juga halal. Jadi kita pastikan produk kita itu dihasilkan dari RPH halal juga, sehingga hal itu menjadi kebiasaan. Kalau itu bisa dilakukan sejak dini, maka akan lebih mudah untuk menginternalisasi halal lifestyle tersebut di dalam kehidupan keluarga. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa halal lifestyle ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang terkait dengan makanan dan minuman, tapi juga terkait dengan modest fashion. Bagaimana kita bisa menggunakan baju yang sopan, menutup aurat dari bahan halal dan tidak merusak lingkungan misalnya. Nah, ini ada tadi syaratnya terkait dengan tidak merusak lingkungan. Karena sekarang anak-anak muda jauh lebih literasinya jauh lebih baik ya dibandingkan dengan kita, dan mereka sangat suka dengan hal-hal yang yang hijau gitu ya, berkesinambungan, berasal dari alam dan lain-lain. Nah, ini juga kita bisa internalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu ada jasa pendukung gaya hidup halal. Bagaimana kita bisa menggunakan jasa pendukung gaya hidup halal ini? Misalnya misalnya jasa pendidikan atau jasa teknologi yang tidak mencampur antara konsumen yang laki-laki dengan perempuan. Lalu kita harus wajib mengkonsumsi obat yang sudah tersertifikasi halal. Oke, baik. Kemudian Pak Dodi, apa saja peluang bisnis di sektor halal lifestyle, Pak? Nah, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan selain hanya dengan makanan dan minuman. Kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini Bank Indonesia mengembangkan yang namanya Wastra
daerah, yaitu bagaimana kita bisa memproduksi tenun yang beridentitaskan kedaerahan. Kami bersama dengan Bank Indonesia kantor pusat sering melakukan berbagai event-event yang tidak hanya nasional tapi juga internasional. Bagaimana produk-produk daerah ini bisa didapatkan oleh para peminat wastra dan UMKM lokal maupun nasional, juga diminati oleh pasar internasional dengan berbagai macam pagelaran. Nah, di bulan Juli ini kami akan menyelenggarakan karya kreatif Indonesia, dan nanti di bulan Oktober kami juga akan menyelenggarakan yang namanya International Syariah Economy Forum. Itu adalah merupakan pagelaran syariah terbesar di dunia, dan salah satunya kita akan menampilkan banyak produk-produk UMKM halal yang kita akan sambungkan mereka tidak hanya dengan UMKM lokal, tidak hanya dengan buyer lokal, tapi juga dengan buyer dari luar negeri. Selain itu ada obat-obatan, ada herbal dan lain-lain yang kebutuhannya juga cukup besar di luar negeri. Sehingga kalau ini kita bisa dorong, tentu saja akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi. Oke, beralih ke Pak Agus. Ini menyambung Pak, bertanya apakah halal lifestyle ini penting hanya untuk umat Islam? Bagaimana dengan lapisan masyarakat yang lainnya? Ya, baik. Jadi halal lifestyle ini banyak penting bagi umat Islam. Saya pikir tidak, kan gitu ya. Jadi halal lifestyle itu memang berawal dari kebutuhan umat Islam akan produk halal, kan gitu ya, dan gaya hidup halal. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya halal lifestyle ini tidak hanya kepentingan bagi umat Islam saja, tapi ini bisa dilakukan untuk memenuhi kepentingan seluruh masyarakat, kan gitu ya. Karena memang apakah masyarakat kita tidak perlu informasi yang tepat? Saya pikir kita sangat perlu, kan gitu ya. Jadi kita kepingin masyarakat kita tidak mengkonsumsi dari bahan yang bangkai, dan itu bangkai itu adalah akan menjadikan barang itu menjadi haram, kan gitu ya. Makanya kita tidak akan, saya yakin semua orang tidak akan pernah mau ketika disuguhi makanan yang tidak baik atau makan tidak baik, tidak halal, kan gitu ya, dari bangkai biasa. Secara keseluruhan masyarakat tidak mau untuk mengkonsumsi barang-barang dari yang bersifat bangkai. Oke, jadi semua lapisan masyarakat. Ya, saya yakin seperti itu. Ya, kalaupun nanti ada masyarakat yang non Muslim yang kepingin makan yang non halal, kan informasinya jelas. Ya kan, masyarakat itu harus jelas bahwa ini jangan sampai gini kasus ayam widuran, kan gitu ya. Ya, kasus itu ya. Itu pelaku usahanya kah Pak yang mesti Ya, itu kalau tidak halal kan, kalau dia memang menggunakan bahan yang non halal kan harus disampaikan. Jangan sampai tidak menyampaikan. Ini namanya unsur goror. Jadi menipu masyarakat, nggak boleh, kan? Ya, kita suka ketika kita datang ke satu tempat, kemudian kita dikasih tahu, Bapak mohon maaf itu tidak cocok untuk Bapak. Kalaupun dia masih tetap makan di situ, ya nggak ada masalah. Ya kan, sudah dikasih tahu, tapi makan di situ. Kan? Tapi ketika sudah dikasih tahu, tidak ada pemberitahuan, orang yang nggak kepingin dia masuk ke situ, kemudian dia makan, kan menjadi nggak betul. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi, Pak, bagaimana dengan kondisi generasi muda kita nih Pak? Pandangan dari MUI Kalimantan Barat agar mereka juga lebih sadar tentang pentingnya halal lifestyle ini. Ya, kalau kita melihat seperti yang disampaikan Pak Doni, generasi muda kita itu lebih teredukasi sekarang. Literasi yang mereka baca itu lebih banyak. Ya, gitu ya. Jadi dengan banyaknya literasi yang dia peroleh, masuk ke pikiran mereka, saya yakin ini kan akan menjadi sesuatu yang baik. Penggiat-penggiat media sosial halal sekarang yang banyak dipenuhi oleh anak-anak muda, ini menjadi kemudian meningkat, punya pengikut-pengikut yang banyak, kan gitu ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana generasi muda kita, saya yakin ini menjadi sesuatu yang prosesnya bagus, prospek bagus. Terus kemudian ya ini jangan dilihat bahwa ini halal ini sekarang ketika sudah ada unsur pemerintah dan ulama, artinya
penyatuan kerjasama antara ulama dan umara, maka ini menjadi kekuatan yang bagus untuk melindungi masyarakat. Dan gitu ya. Jadi masyarakat dari apa? Dari penipuan. Intinya kan ke sana. Ya. Intinya kan masyarakat itu bagaimana dia bisa tidak tertipu. Oke, terlindungi. Baik, beralih lagi ke Pak Doni. Tahun ini Kalimantan Barat dipercaya menjadi tuan rumah Festival Ekonomi Syariah tahun 2025. Nah, ini pentingnya kegiatan ini Pak, termasuk bicara soal bagaimana halal lifestyle ini Pak. Silakan. Nah, benar Mas Viko, tahun ini di tahun 2025 Bank Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan Barat ditunjuk sebagai host Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia. Jadi ini adalah pagelaran Fesyar KTI yang kelima yang insya Allah akan dihadiri delegasi dan perwakilan dari 22 provinsi yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, apa acara Festival Ekonomi Syariah ini? Festival Ekonomi Syariah adalah sebuah rangkaian kegiatan yang berujung kepada International Syariah Economic Festival yang akan dilaksanakan di Jakarta nanti di bulan Oktober nanti. Fesyar ini tidak hanya diselenggarakan di KTI saja, tapi juga diselenggarakan untuk wilayah Sumatera dan Jawa. Nah, yang akan kita lakukan nanti adalah kita akan menampilkan produk-produk UMKM unggulan dari 22 provinsi tersebut melalui Syariah Fair. Lalu kita juga akan melaksanakan berbagai seminar, talk show, kita melakukan edukasi, juga kita libatkan juga teman-teman dari LPP POM MUI Kalimantan Barat, dan kita akan melakukan kegiatan sertifikasi halal juga Pak untuk juru sembelih halal. Juru sembelih halal. Julehan namanya. Julehan. Juru sembelih halal. Lalu juga kita akan banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompetisi. Nanti ada halal chef. Jadi ada lomba masak halal. Lalu kita adakan juga Olimpiade Ekonomi Syariah bagi pelajar, mahasiswa, tidak hanya dari kawasan timur Indonesia, tapi dari seluruh berbagai daerah yang mendaftar. Lalu ada ruang khusus juga nanti kita siapkan buat komunitas-komunitas bisa berpartisipasi. Misalnya nanti LPPOM MUI ingin melakukan akselerasi kegiatan halal, sertifikasi halal di periode tersebut, nanti kita sediakan tempatnya supaya kegiatan ini tidak hanya dirasakan sebagai sebuah kegiatan stakeholder ekonomi syariah aja Pak Agus, tapi ini adalah event atau pagelaran momentum buat Provinsi Kalimantan Barat agar bisa menjadi menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi dan syariah. Masyarakat bisa berpartisipasi Pak? Masyarakat sangat bisa berpartisipasi karena kita akan selenggarakan ini di Ayani Mall, jadi mereka bisa mengakses berbagai macam kegiatannya. Tidak hanya tadi yang saya sampaikan ada Syariah Fair, tapi juga berbagai event-event itu kita semuanya selenggarakan di sana. Dan untuk mencapai ke sana kami sudah melakukan berbagai kegiatan sudah melakukan berbagai program yang sebenarnya nanti arahnya adalah untuk menyukseskan kegiatan Fesyar KTI tersebut. Oke. Baik, beralih ke Pak Agus lagi. Ini bicara UMKM kita Pak, pengusaha-pengusaha UMKM, bagaimana mereka agar bisa menerapkan halal lifestyle Pak dalam bisnisnya? Ya, jadi bagaimana agar dia bisa menerapkan lifestyle? Saya pikir ini ada banyak sekali media-media yang memberikan pembelajaran bagi para pelaku usaha kita, gitu ya. Bagaimana cara produksi halal, karena memang dari sisi pelaku usaha itu adalah bagaimana cara produksi halal. Bahwa memang produksi halal itu tidak hanya bahannya yang halal. Jadi produksi halal itu memang kemudian barang harus halal, bahan awal harus halal, zatnya. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana di tempat produksi itu tidak terkontaminasi dengan barang yang najis dan haram, kan itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk menjamin keduanya bahwa barang harus halal, fasilitas tempat produksi itu tidak mengakibatkan terjadi cemaran barang haram dan najis, maka harus ada sistem, kan gitu ya. Maka harus ada niat, kan. Jadi memang niat itu penting. Kalau tidak ada niat, orang sekarang halal besok tidak, kan. Orang mau nikah aja kalau tidak ada
janji nikah nggak akan ada nikah kan gitu. Iya. Jadi seperti itu. Oke, baik Bapak-bapak, waktu kita singkat, saya ke Pak Agus dulu. Jadi terakhir pertanyaan, nanti terakhir baru ke Pak Doni. Jadi bagaimana kita nih Pak menjalankan ataupun menggalakkan halal lifestyle Pak? Jadi bukan bicara konsep saja, tapi benar-benar menjalankan barang ini. Silakan. Ya, bagaimana menjalankan ini? Karena memang segini Pak. Jadi menjalankan halal ini memang sekarang menjadi sesuatu yang menarik kan gitu ya. Kenapa? Karena sekarang tidak hanya oleh Majelis Ulama saja Indonesia, tetapi sekarang sudah ada undang-undang, ada pemerintah kan gitu ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana kita menjalankan, maka ikuti acara jujur kan gitu ya. Kita jujur dalam produksi, sampaikan dengan cara betul kan gitu ya. Bahwa barang halal itu halal, fasilitas itu tidak tercampur dengan barang yang najis, kan gitu ya. Jadi kita sudah saya kira ini sebetulnya ringkas saja kan gitu ya. Kita sudah ke sana. Jangan ada sifat gharar, jadi menipu. Nggak boleh ada produsen itu menipu. Kita pun juga sama. Nah, bagi para konsumen, maka bagaimana cara menjalankan pola hidup halal kan gitu ya. Maka bagi konsumen lihat saja, jangan tertipu itu, lihat apakah produk atau bahan atau makanan atau layanan jasa itu sudah tersertifikasi atau tidak. Oke, gitu. Baik. Terima kasih Pak Agus, dan terakhir sebelum kami tutup, silakan Pak Doni menggalakkan ataupun menjalankan halal lifestyle ini Pak. Jadi bukan hanya bicara konsep, tapi benar-benar seluruh elemen masyarakat bisa menjalankannya. Ya, jadi buat audiens kita bersama, tentu saja bahwa kita harus meyakini bahwa hidup halal itu bukan hanya hidup buat Muslim saja. Buat non Muslim pun ini merupakan suatu gaya hidup yang tujuan utamanya nanti adalah peningkatan kualitas hidup. Bagaimana peningkatan kualitas hidup ini bisa didapatkan karena adanya standarisasi di sana. Nilai-nilai yang sudah ada dalam syariat Islam pun sebenarnya bersifat universal, dapat diterapkan oleh siapapun, sehingga nanti perpaduan antara berbagai prinsip antara halal, kebersihan, kesehatan, keindahan, dan mengedepankan standar dan kualitas barang atau jasa itu bisa tercapai. Dan intinya bagaimana bahwa yang namanya halal itu, halal lifestyle adalah bukan hanya untuk produsen saja, bukan hanya untuk penyedia, tapi bagaimana halal lifestyle itu adalah untuk melindungi kita sebagai konsumen, memastikan apa yang sudah kita dapat nanti berkualitas dan sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh kita. Baik, terima kasih Pak Doni, Pak Agus juga terima kasih. Harus kita tutup diskusi dan perbincangan kita di pagi hari ini. Dan pemirsa dan juga pendengar, demikianlah pembahasan kami mengenai gaya hidup sehat dengan halal lifestyle. Sudah membahasnya bersama kami Bapak Doni Septa Dijaya. Beliau ini merupakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, kemudian Direktur LPPO MUI Kalimantan Barat Bapak Agus Wibowo. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.